Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Melinda Nurjana, ada Dian Ayu Kurniawati, ada Susi Delustari, dan juga ada Muhammad Fatul Anas. Kami di sini akan mempresentasikan akuntansi transaksi investasi mudharabah. Definisi mudharabah: investasi mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Menurut Antonio, teknis akad kerjasama usaha antara pemilik dana sohibul mal dan pengelola dana mudharib dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dalam kontrak. Ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syar'i transaksi mudharabah. Ketentuan syar'i mudharabah: 1. Mudharabah muqayyadah. Sohibul mal memberikan batasan kepada mudharib mengenai tempat, cara, dan objek investasinya. Yang kedua, mudharabah mutlaqah. Sohibul mal memberikan kebebasan penuh pada mudharib dalam pengelolaannya. Dua jenis mudharabah muqayyadah dalam praktik perbankan, yakni mudharabah muqayyadah executing. Yang kedua, mudharabah muqayyadah selling. Mudharabah mustarokah, bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dalam kerjasama investasi. Akad ini merupakan solusi sekiranya dalam perjalanan usaha pengelola dana memiliki modal yang dapat dikontribusikan dalam investasi. Skema mudharabah mustarokah: nasabah dana dengan sistem pool of fund. Dalam akad ini perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib pengelola dan sebagai mustorik investor. Rukun transaksi mudharabah: 3 rukun transaksi, yaitu transaktor, yaitu pemilik modal dan pengelola, dan yang kedua objek mudharabah, yaitu modal dan usaha, dan yang terakhir ijab qabul. Berikutnya ada pengawasan syariah transaksi mudharabah. Pengawasan yang berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk: yang pertama, meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara lisan maupun tertulis, tentang persyaratan investasi mudharabah yang dilakukan. Yang kedua, menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi mudharabah. Yang keempat, memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah. Yang kelima, memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah. Alur transaksi mudharabah: yang pertama adalah nasabah mendatangi bank syariah untuk melakukan negosiasi dan akad mudharabah. Jadi di sini negosiasi yang dimaksud adalah menentukan berapa persen untuk bagi hasilnya. Dan yang kedua ada pelaksanaan usaha produktif. Yang kedua ini adalah merealisasikan dari yang pertama, yaitu apa yang telah disepakati untuk dijadikan proyek. Yang ketiga, membagi hasil usaha. Ada 2 kemungkinan yang didapat, yaitu keuntungan dibagi sesuai nisbah dan kerugian tanpa kelalaian nasabah ditanggung oleh bank syariah. Nomor 4 dan 5, setelah membagi hasil usaha, maka pihak bank akan menerima porsi laba dan menerima kembalian modal. Sedangkan bagi nasabah atau mudharib akan menerima porsi laba. Cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah. Ketentuan akuntansi mudharabah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi atau PSAK nomor 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Teknis perhitungan dan perjunalan transaksi mudharabah.
Contoh kasus: tanggal 1 Agustus 20SA, Bank Murni Syariah atau BMS menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutalaqqah PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Plafon Rp1.450.000.000, objek bagi hasil pendapatan atau gross profit sharing, nisbah 70% PT Hania dan 30% Bank Murni Syariah atau BMS. Jangka waktu 10 bulan, jatuh tempo tanggal 10 Juni 20XB. Biaya administrasi 14.500.000 dibayarkan saat akad ditandatangani. Pelunasan pengembalian pokok di akhir periode. Keterangan: modal dari BMS diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus 2020. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Perhitungan transaksi mudharabah. Perhitungan yang diperlukan dalam transaksi mudharabah adalah perhitungan bagian atas bagi hasil yang diperoleh. Penjualan transaksi mudharabah. Saat penandatanganan akad mudharabah tanggal 1 bulan 8, pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar Rp1.450.000.000 masuk pada debit. Kewajiban komitmen administrasi pembiayaan Rp1.450.000.000 masuk kredit. Dalam keterangan izin tarik tanggal 10 Agustus sebesar Rp1.450.000.000. Dan selanjutnya ada kas atau rekening nasabah PT Hania sebesar Rp14.500.000 masuk pada debit, dan pendapatan administrasi Rp14.500.000 masuk pada. Lalu selanjutnya penerimaan bagi hasil mudharabah, bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi bagi usaha. Dan apabila bagian usaha belum dibayar oleh pengelola, maka bagian tersebut sebagai piutang. Lalu selanjutnya contoh realisasi laba. Dalam transaksi di atas dapat dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama yaitu penerimaan bagi hasil yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pelaporan bagi hasil untuk bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Lalu yang kedua penerimaan bagi hasil yang waktu pembayarannya berbeda dengan tanggal pelaporan bagi hasil usaha, yang ini untuk bulan April dan Mei. Nah, kesimpulannya jadi per tanggal 10 setiap bulannya akan melakukan debit atau pertambahan di kas nasabah dan pengurangan di pendapatan bagi hasil mudharabah. Nah, pada setiap bulannya itu nominalnya berbeda-beda. Nah, kalau misalnya pembayarannya sudah jatuh tempo, maka pendapatan bagi hasil akan berkurang. Tetapi nanti jika nasabah sudah melakukan pembayaran, akan diperbaiki atau direvisi. Jadi kas dan rekening bertambah, tetapi bagi hasil mudharabah tetap akan Untuk selanjutnya, poin 4 saat akad terakhir. Alternatif 1, nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah. Misal pada tanggal 10 Juni 20XB saat jatuh tempo, PT Hania melunasi investasi mudharabah sebesar Rp1.450.000.000 yang masuk pada jurnal kas atau rekening nasabah berkurang pada debit sebesar Rp1.450.000.000, sedangkan investasi mudharabah bertambah pada kredit sebesar Rp1.450.000.000. Untuk alternatif 2, nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana. Maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang yang masuk dalam PSAK nomor 105 paragraf 19. Misal pada tanggal 10 Juni 20XB,
Saat jatuh tempo, PT Hania tidak mampu melunasi investasi mudharabah, maka jurnalnya sebagai berikut. Piutang mudharabah jatuh tempo bertambah pada debit sebesar 1.450.000.000 rupiah dan investasi mudharabah bertambah pada kredit sebesar 1.450.000.000 rupiah. Poin 5. Variasi transaksi. A. Investasi mudharabah dengan menggunakan aset non-kas. Nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih tinggi dari aset tercatatnya. B. Nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih rendah dari nilai tercatatnya. Poin B. Kerugian usaha mudharabah. Kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. Penyajian transaksi mudharabah di laporan keuangan. Investasi mudharabah disajikan dalam laporan keuangan pada bagian aset sebesar nilai tercatat pada PSAK nomor 105 paragraf 36. Pengungkapan transaksi mudharabah. Berdasarkan PSAK nomor 105 paragraf 38 dan PAPSI tahun 2006 memiliki poin-poin sebagai berikut. A. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah. B. Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya. C. Jumlah investasi mudharabah yang diberikan kepada pihak mempunyai hubungan istimewa. D. Jumlah investasi mudharabah yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang mudharabah yang direstrukturisasi selama periode berjalan. E. Digunakan untuk menentukan penyisihan khusus dan umum. F. Kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio investasi mudharabah. G. Berdasarkan investasi mudharabah bermasalah dan penyisihan untuk setiap sektor ekonomi. H. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan mudharabah bermasalah. I. Ikhtisar investasi mudharabah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal. Penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas investasi mudharabah yang dihapus bukukan, dan investasi mudharabah yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir investasi mudharabah yang dihapus buku. Untuk yang terakhir, kerugian atas penurunan nilai investasi mudharabah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan apabila dari kalian ada yang ingin bertanya, kalian bisa langsung saja tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan sampai bertemu di kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.